Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kami dari kelompok 6 ingin mendiskusikan atau mempresentasikan tema yang kita ambil untuk proyek eh, kita. Untuk judul proyek kita adalah Sistem Informasi Penjualan Bahan-bahan Pertanian dan Peternakan berbasis web pada Koperasi Pertanian Desa Kulon Progo. Ya, baik. Untuk dari itu langsung saja kita bahas untuk materinya. Pertama, untuk dari perihal materinya yang akan kita bahas adalah latar belakang. Nah, latar belakang itu sendiri nanti akan dijelaskan oleh saudara saya, Fadli. Untuk penjelasannya, dipersilakan. Ya, terima kasih Saudara Anang. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari makalah tersebut. Ya, koperasi adalah merupakan usaha yang banyak melakukan transaksi administrasi, maka komputerisasi dalam bidang administrasi sangatlah penting guna menunjang kelancaran seluruh transaksi yang dilakukan oleh koperasi, sehingga dapat memberikan pelayanan transaksi dengan lebih cepat dan tepat. Dengan adanya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sangat pesat, dan informasi yang sekarang sangat cepat menyebar ke penjuru dunia, dengan kenyataan itu, kita dituntut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi serta kecepatan, ketepatan, dan keakuratan yang memberikan informasi sehingga dalam melaksanakan pekerjaan, kita akan mendapatkan hasil yang optimal. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi komputerisasi. Sistem informasi penjualan bahan pangan pertanian dan peternakan merupakan koperasi yang berada pada sebuah desa di Provinsi Yogyakarta. Jadi kita mengambil sampelnya dari koperasi yang ada di salah satu desa di Provinsi Yogyakarta. Selanjutnya, saya akan memaparkan permasalahannya. Setelah diketahui latar belakang dari koperasi pertanian dan peternakan desa tersebut, maka selanjutnya agar dijabarkan berbagai permasalahan yang terdapat di dalam koperasi tersebut. Semua anggota dalam koperasi tersebut setiap kali ingin melakukan pembelian barang, kebutuhan pertanian dan peternakan, mereka harus datang ke lokasi atau rumah tempat koperasi ini beroperasi. Tidak sedikit warga yang mengeluh hal tersebut dikarenakan dari segi waktu dan ketersediaan barang juga belum tentu ada, atau tersedia ketika warga mendatangi kantor koperasi tersebut. Sistem yang selama ini diterapkan koperasi warga di desa tersebut yaitu berdasarkan pada catatan tertulis oleh pengurus koperasi penjualan bahan-bahan pertanian dan peternakan dilakukan secara manual, yaitu adanya warga yang datang untuk membeli suatu barang, kemudian barang tersebut dicari secara manual, ketersediaannya ada atau tidak. Dalam permasalahan ini, sistem pengolahan data barang yang tersedia dan terupdate pada komputer pada koperasi masih kurang efektif dalam pelaporan, efisiensi, kecepatan informasi yang diperoleh warga. Untuk mengatasi masalah ini, pengolahan data penjualan dan informasi mengenai pertanian dan peternakan perlu dikembangkan. Oleh karena itu, maka dibuatlah sistem informasi penjualan bahan-bahan pertanian dan peternakan berbasis web pada koperasi pertanian. Sehingga kinerja koperasi menjadi lebih baik dan anggota dapat memperoleh informasi dan melakukan transaksi jual beli dengan mudah tanpa harus datang ke koperasi. Jadi permasalahan di sini, permasalahan awal dari koperasi ini terletak pada dari konsumen yang harus datang lebih awal. Maksudnya lebih awal itu harus datang langsung ke
koperasi itu berada. Kedua, setelah konsumen itu datang, belum tentu barang yang tersedia itu selalu ready stock atau selalu ada barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Ketiga, dari pencatatan pelaporan dari segi koperasi tersebut juga masih manual. Jadi di sini masih banyak sekali masalah yang perlu diselesaikan. Oke, yang ketiga, saya akan memaparkan deskripsi produk. Jadi, produk yang akan kami kembangkan untuk sistem informasi pada Koperasi Pertanian Desa Kulon Progo ini adalah dalam bentuk website, yang dimana website ini akan berisi informasi tentang Koperasi Desa Kulon Progo, mulai dari produk-produk yang dibutuhkan di masing-masing pertanian, kontak person yang dapat dihubungi, dan informasi informatif lainnya yang sangat membantu pertanian melihat perkembangan koperasi penjualan ini. Untuk petugas koperasi itu tersebut, untuk petugas koperasi itu sendiri bisa mengakses tentang administrasi website yang sudah ada di halaman admin web, dan untuk pengunjung website sendiri dapat melihat informasi tentang koperasi sendiri, sehingga produk apa saja yang dijual di koperasi tersebut serta melakukan transaksi pembelian jika ingin melakukan proses transaksi. Dengan cara ini, diharapkan agar para pembeli, khususnya para petani yang menjadi anggota koperasi, dapat melakukan proses transaksi pembelian kebutuhan pertanian dan peternakan secara online tanpa harus datang ke lokasi. Ya, yang tadi saya jelaskan tentang permasalahannya, di deskripsi produk juga sudah jelaskan sedikit. Dan selanjutnya saya akan membacakan keuntungan yang diharapkan. Jadi dari sini kita membagi menjadi dua sisi, dari segi koperasi itu sendiri dan dari segi anggota koperasi atau pengunjung website-nya. Kalau dari segi koperasi itu sendiri, pertama itu membantu petugas dalam menyusun pelaporan administrasi dan data anggota. Jadi semakin memudahkan petugas untuk menyusun pelaporan dari barang terjual ataupun data-data anggota yang akan diinput atau menjadi anggota baru. Kedua, memudahkan dalam melakukan stok barang dagang. Jadi misalkan barang itu tidak ada, jadi sistem ini akan memberitahu misalkan stok sudah ada, atau misalkan ada barang masuk dan diinput kembali oleh petugas itu sendiri ke dalam websitenya, supaya yang mengunjungi website juga tahu kalau stok barang ini sudah ready atau sudah ada. Ketiga, memberikan informasi tentang penjualan barang dagang. Ini memberikan informasi tentang penjualan dari harga, nama produk, dan kualitasnya. Dan dari segi anggota koperasi atau pengunjung website ini, pertama mendapatkan informasi yang jelas tentang koperasi dan barang dagang yang akan dibeli. Ya, ini tentu pasti karena mereka akan mendapatkan informasi yang sangat lebih jelas dari barang dagang yang akan dijual oleh pihak koperasi. Kedua, memudahkan proses transaksi pembelian. Ya, karena anggota tinggal membayar langsung ke transaksi yang telah disediakan oleh koperasi tersebut atau yang telah disediakan oleh website yang dimiliki koperasi tersebut. Dan ketiga, itu lebih efisien, cepat dalam pelayanan. Jadi anggota atau pengunjung website tidak harus langsung datang ke lokasi koperasi tersebut untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator Anu Surono. Ya, terima kasih untuk penjelasannya, Saudara Fadli. Sedikit meringkas, jadi memang untuk dari permasalahan yang latar belakangnya sendiri itu memang permasalahan yang kita dapatkan langsung dari Desa Kulon Progo untuk operasinya itu memang semuanya sistemnya masih manual. Nah, kemudian deskripsi produknya apa? Tentunya jelas untuk mempermudah atau dari sisi sistem kita membuat sebuah website seperti itu agar semuanya bisa keuntungan yang diharapkan apa ya, agar semuanya bisa mempermudahkan efisiensi waktu,
kemudian informasi yang diberikan juga akurat seperti itu. Dan untuk cukup untuk dari perihal penjelasan dari Pak Saudara Fadli, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini untuk dari slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bayu. Saat ini saya persilakan Saudara Bayu untuk menjelaskannya. Ya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan aktivitas secara global. Untuk proyek ini, perencanaan aktivitas secara global itu kita membutuhkan waktu dengan estimasi 258 hari. Dengan detail, deskripsi aktivitas yang kita lakukan itu tahap pertama analisa dan perencanaan aplikasi, yang kedua penentuan desain aplikasi yang akan dikerjakan, ketiga itu eksekusi pemrograman, lalu testing, kemudian instalasi, lalu dokumentasi, training, administrasi, dan pemeliharaan. Total keseluruhan yang dibutuhkan itu 258 hari. Jadi ini hanya estimasi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan proyek yang kita sedang ingin bangun. Ya, untuk selanjutnya, ya saya menjelaskan tentang analisa sistem berjalan. Untuk sistem berjalan yang sudah ada di Koperasi 5 Pilar di Desa Kulon Progo, itu seperti yang sebelumnya dijelaskan di permasalahannya, anggota koperasi melakukan pembelian barang dengan, atau produk yang dibutuhkan dengan mengunjungi kantor koperasi. Lalu dia sampai di kantor koperasi, anggota akan dilayani langsung oleh pengurus koperasi. Lalu pembelian barang dibutuhkan anggota yang dibeli oleh anggota itu sendiri, serta dibantu oleh pengurus koperasi. Lalu sistem pembayaran masih berlaku di bendahara pada lokasi, kemudian bendahara mencatat pembelian dan menerima metode pembayaran dari anggota serta memberikan kwitansi dari pembelian anggota tersebut. Setelah proses transaksi, anggota membawa langsung barang yang telah dibeli dari toko koperasi ke rumah atau ke ladang persawahannya. Jika barang yang dibeli cukup banyak, terkadang anggota harus kembali lagi mengambil semua barang yang telah dibeli. Pencatatan dan segala bukti pembelian akan dilaporkan setiap harinya oleh bendahara koperasi kepada ketua koperasi untuk dijadikan sebuah data. Barang apa saja yang dibutuhkan atau sering dibeli anggota koperasi agar stok selalu siap tersedia jika anggota koperasi membutuhkan barang tersebut. Ya, untuk analisa kebutuhan sistemnya, kita membagi menjadi dua, untuk kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional itu sendiri disertai dengan deskripsi kebutuhannya, itu sistem harus melakukan transaksi pembelian. Sistem harus bisa menerima inputan data diri anggota. Sistem harus dapat menerima dan memproses transaksi. Maksud dari sistem harus dapat melakukan transaksi adalah sistem harus mampu melakukan transaksi pembelian, sistem dapat menampilkan rincian barang yang dibeli, sistem dapat menampilkan jumlah barang yang akan dibeli dalam keranjang, sistem dapat menampilkan jumlah nominal total yang dibeli, lalu sistem dapat menampilkan list barang yang dapat dibeli. Serta maksud dari sistem harus bisa menerima inputan data diri anggota adalah sistem harus mampu menerima inputan data diri anggota seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Lalu untuk maksud dari sistem harus dapat menerima dan memproses transaksi adalah transaksi yang dilakukan oleh anggota itu harus dapat diteruskan ke pihak admin. Jadi sistem harus dapat meneruskan transaksi tersebut ke dalam halaman admin untuk diproses oleh pihak admin. Dan untuk kebutuhan non-fungsional, ini kebutuhan yang dibutuhkan di luar sistem. Kebutuhan keamanan, website dikelola oleh admin dan menggunakan database untuk data transaksi dan data diri anggota pada saat transaksi tersimpan aman dalam database. Untuk lainnya ada operasional hardware, operasional software, kebutuhan informasi, kebutuhan kinerja, kebutuhan pengguna, dan kebutuhan tampilan. Untuk kebutuhan tampilan itu sendiri, tampilan website harus menarik,
user friendly, mudah dioperasikan, simple dan mudah dipahami. Ya, untuk analisa sistem berjalan dan untuk analisa kebutuhan sistemnya seperti itu dari saya. Saya kembalikan moderator. Ya, terima kasih untuk penjelasannya dari Saudara Bayu. Sudah cukup jelas sekali untuk penjelasannya. Langsung kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Halida. Silakan untuk penjelasannya dilanjutkan. Ya, untuk desain sistem, desain basis data dengan IRD, di sini sudah tertera untuk cara atau untuk melakukan transaksinya. Di sini ada pembeli dengan ID pembeli, ID produk, dan ID anggota. Lalu untuk anggota sendiri ada memiliki ID anggota, username, dan password yang telah dibuatkan oleh admin sendiri. Untuk produk pun di sini ada ID produk, nama produk, harga yang tertera, dan kategori produk tersebut. Dan untuk penjualan, di sini kita punya ID produk, jumlah yang akan dibeli oleh anggota dengan transaksi dengan menggunakan ID anggota dan ID penjualan. Mungkin itu untuk ERD-nya. Selanjutnya dengan spesifikasi filenya. Spesifikasi filenya di sini ada spesifikasi file dengan file admin, anggota, baru cara untuk spesifikasi file dan brand, cara belanja, file yang spesifikasi file untuk menghubungi admin sendiri, lalu menghubungi cara kirim kami, untuk spesifikasi file jasa pengiriman, lalu ada spesifikasi file kategori, lanjut spesifikasi file kontak, lalu ada spesifikasi file logo, di situ tertera semua untuk file produk, file sambutan, file CEO, file slider, file sosial media kami juga ada, file tentang kami juga ada di situ, transaksi detailnya pun tertera, dan file transaksi header-nya. Untuk selanjutnya, desain antarmuka. Untuk halaman antarmuka tersebut, untuk anggota pun kita sudah tertera di slide ya. Untuk antarmuka di halaman pertama itu ada halaman untuk anggota melogin, lalu lanjut di halaman anggota. Di sini sudah tertera juga untuk halaman anggota, di mana semua produk yang kita jual atau kita pasarkan di situ sudah tertera apa-apa saja, dan cara untuk anggota yang belum bisa melakukan transaksi, kita juga memiliki cara atau tata cara untuk bagaimana untuk anggota bisa mengikuti alur yang telah kita berikan untuk cara belanjanya. Setelah anggota memilih, kita langsung dapat untuk kategori di mana bagaimana cara untuk belanjanya, mengisi data, dan bagaimana cara transaksinya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kembali lagi ke moderator. Ya, terima kasih untuk penjelasannya dari Saudara Halida terkait dari perihal spesifikasi file, kemudian IRD, dan desain antarmukanya. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk slide struktur navigasi, ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk struktur navigasi, ini struktur navigasi anggota. Di sini ada logo Koperasi 5 Pilar, kemudian di sekitar logo ada anggota, kemudian di barisnya ada tentang kami, cara belanja, hubungi kami, keranjang belanja, dan akun profil. Itu ada dalam satu baris. Kemudian jika tentang kami diklik, ini akan menampilkan halaman tentang kami, kemudian cara belanja, kemudian cara belanja akan masuk ke halaman cara belanja, hubungi kami,
juga langsung ke halaman formulir data untuk dihubungi, kemudian keranjang belanja, nanti akan ada ke halaman review data belanja kita. Jadi di keranjang belanja ini adalah barang-barang yang akan kita beli, nanti dia akan muncul di situ. Kemudian akun profil, di sini hanya tertera untuk proses logout-nya. Kemudian di dalam kategori sendiri, itu ada kategori barang-barang apa saja yang kita jual, termasuk di pupuk itu masuknya kategori apa, pakan ternak masuknya ke kategori apa. Di sini sudah ada deretan kategorinya seperti itu. Kalau untuk halaman home, ini memang langsung ke ketika misal kita sedang di halaman tentang kami, ketika halaman home diklik, itu langsung kembali ke halaman utama atau halaman awal, seperti itu. Itu untuk struktur navigasi anggota. Selanjutnya untuk struktur navigasi admin, ini biasa ada logo, kemudian admin web. Di sini ada dalam satu baris dari sisi sebelah kanan itu ada see all message, see all transaksi, kemudian akun profil. See all message ini biasanya ada pesan yang dimasukkan ketika hubungi kami, dikirimkan, nanti akan ada muncul di sini. Kemudian see all transaksi ini adalah proses transaksi yang sudah dilakukan oleh anggota tadi akan masuk ke sini. Nah, di sini si admin bisa memanage-nya dari sini. Kemudian akun profil sama isinya juga hanya sign out atau logout. Kemudian dari sisi sebelah kiri ada dashboard, transaksi, produk, dan setting. Nah, untuk dari transaksinya sendiri ada transaksi yang belum diproses, kemudian transaksi yang sudah diproses. Jelas dari transaksi yang belum diproses, action-nya apa saja bisa diproses, print, ataupun detail. Kalau transaksi yang sudah diproses itu langsung action-nya hanya detail saja. Kemudian produk, dalam produk ini ada brand, kategori produk. Nah, dari sini kita bisa melakukan penambahan jenis brandnya apa nih ketika ada update data barang, di brandnya ada brand yang berbeda atau brand baru, kita bisa melakukan add dari menu admin ini, seperti itu. Kemudian edit dan delete. Delete ini misalnya ada brand-brand yang memang sudah tidak diproduksi kembali, itu akan kita delete. Nah, kategori juga sama, sistemnya, actionnya sama, ada add, edit, dan delete. Kemudian produk juga sama. Nah, dalam menu setting, ini ada tentang kami. Ini memanage isi dari halaman tentang kami. Jadi nanti di tentang kami apa isi yang mau ditampilkan, seperti itu. Cara belanja juga sama. Misalkan ada cara belanja yang update atau ada metode pembelanjaan yang baru, nanti kita inputnya atau kita settingnya di sini. Slider, kontak, logo, sosial media, CEO, bank, jasa pengiriman, admin, dan anggota, semuanya bisa di manage dalam menu setting, seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan yang dimana namanya kita bikin program pasti ada pengujian ya. Nah, di sini kita menjelaskan untuk pengujian. Nah, pengujiannya itu saya black box testing halaman login dan black box testing checkout. Nah, dari black box halaman login itu, yang untuk halaman login itu ada 5 hal pengujian dan checkout ada 2 pengujian. Kita pertama bahas di halaman login. Untuk halaman login itu seperti teman-teman bisa lihat di layar ya, ini ada user ID dan password. Itu yang pertama. User ID password itu tidak diisi, kemudian klik login, tombol login itu. Nah, otomatis test case-nya user ID dan password kosong, sistem akan menolak hasil yang diharapkan. Dan hasil pengujiannya alhamdulillah sesuai harapan, kesimpulan dengan valid. Untuk poin 2 di halaman login, mengetikkan user ID dan password diisi atau kosong gitu. Jadi user ID-nya diisi, passwordnya tidak diisi. Nah, itu bagaimana hasil yang diharapkan? Sistem akan menolak. Oke, sistem akan menolak, kita password kosong.
hasil pengujian sesuai harapan. User ID, terus yang ketiga, user ID tidak diisi tapi password diisi. Klik tombol login, harapan kita sistem menolak gitu. Sesuai harapan, teman-teman bisa lihat yang poin 4, ID benar, password salah. Harapan kita sistem menolak. Sesuai harapan hasil pengujiannya. Yang kelima, ya ini nih yang benar. User dengan password benar, diisinya benar, dan hasilnya sesuai harapan kita. Langsung masuk ke halaman utama gitu. Oke, kita lanjut ke poin 2 di pengujiannya. Hasil pengujian black box testing halaman checkout. Nah, halaman checkout ini kenapa saya bikin 2? Mungkin teman-teman yang suka belanja di online shop atau apa itu bisa lebih ngerti lah. Nah, jadi nama penerima, email, alamat penerima, nomor telepon, provinsi, kota, kode pos, dan lain-lainnya ya mungkin itu tidak diisi. Itu test case-nya semua kosong. Nah, harapan kita itu sistem akan menolak akses user dan menampilkan informasi-informasi yang sesuai kosongnya itu. Misalnya nama kosong, nama penerima field is required gitu, artinya yang harus diisi gitu. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Nah, yang kedua yang tadi saya sebutkan, nama, email, alamat, kode pos, provinsi, kota, semua diisi. Sistem menerima data itu dan akan menampilkan pop-up pesanan yang akan diproses gitu. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan untuk di pengujian. Saya kembalikan ke moderator, Saudara Anang, silakan. Sebelum kita ke kesimpulan dan saran, mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan atau menambahkan kembali terkait dari perihal presentasi kita ini? Nggak ada, sudah. Sudah cukup ya dari Pak Fadli? Sudah cukup, Halida? Cukup ya, langsung ke kita simpulkan saja bahwasanya untuk dari proyek kita ini memang pertama diambil dari masalah yang sudah ada, dan dari masalah tersebut memang kita ingin memberikan solusi. Nah, masalahnya kan memang kesimpulannya itu semua prosesnya memang sangat manual, sangat-sangat manual. Oleh karena itu kita ajukan sistem berbasis online dan bisa diakses dengan mudah agar bisa menghemat waktu, efisiensi pekerjaan, serta yang paling sering terjadi adalah mengurangi proses atau adanya kesalahan atau human error. Jadi kalau semuanya sudah tersistem secara online, semua itu akan lebih efisien dan mudah. Itu saja mungkin proyek yang dapat kita sampaikan atau pembahasan yang dapat kita berikan. Dari saya mewakili kelompok 6 yang mempresentasikan, saya cukupkan sampai